rubah mindsetnya dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, harus dirubah kepada ketaatan pada konstitusi. Ketaatan pada Al-Quran dan As-Sunnah diganti pada ketaatan pada undang-undang manusia. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Andri Kurniawan berbicara kembali tentang apa yang terjadi sekarang di Indonesia, tentang banyaknya pemimpin yang suka membuat peraturan semena-mena, dan masih banyak lagi kezoliman. Oke, mudah-mudahan Kang Deddy bukan orangnya ya. Oke, kita coba lihat pernyataan dari Ustadz Andri. Seringkali menyatakan saya Pancasila, saya NKRI, tapi ternyata pengkhianat bangsa dan negara, ingin merusak generasi Indonesia ke depan. Itu tidak lain adalah dalam rangka untuk melempangkan jalannya imperialisme Cina ke Indonesia. Kalau sudah generasi Indonesia ini rusak, otomatis imperialisme Cina akan mudah mencaplok Indonesia ini. Karena generasi muda ini calon-calon pemimpin masa depan. Belum lagi krisis moral, budaya korupsi, dan lain-lain. Inilah yang kita saksikan. Bahkan ketika kita melakukan muhasabah, introspeksi, banyak yang mengkritik dalam dunia pendidikan, banyak yang mengkritik gurunya. Bahkan ada yang mengkritik ini kurikulumnya. Bahkan tidak sedikit pula yang menyalahkan ini kebijakan pemerintah sebagai biang rumitnya problem dunia pendidikan. Padahal kalau kita melakukan muhasabah, faktor utama dari problem pendidikan di Indonesia sekarang ini justru pada aspek yang sangat fundamental, yaitu akidah. Kenapa? Yang kita saksikan pijakan dasar pendidikan sekarang ini adalah ideologi materialistik yang menjadikan agama tidak lebih sekedar pelengkap. Bahkan sekarang dampak Indonesia berubah kiblat ke Cina, agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dampak ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan kalau kita lihat potret global penghancuran generasi muda Islam kontemporer atau kekinian, lebih khusus di Indonesia, yang pertama, dengan kemajuan teknologi informasi ini mendominasi kehidupan masyarakat yang sering kita sebut dengan era digital. Jadi sekarang ini dunia yang kita lihat begitu besarnya itu sekarang seperti global village, sebuah desa yang kecil. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi, apa yang terjadi di Rusia kita bisa melihat dalam hitungan menit apa detik. Dengan teknologi informasi, dengan semakin canggihnya teknologi informasi,
Jadi sekarang ini dunia yang benar-benar yang kita anggap besar itu, kalau kita lihat di apa namanya global itu ya kan. Tapi ternyata sekarang seluruh dunia ini seperti sebuah desa yang kecil, global village. Kenapa? Kemajuan teknologi informasi. Apa yang terjadi di belahan bumi yang jauh sekarang bisa kita saksikan dalam hitungan menit, bahkan detik. Yang kedua, sistem kapitalis global telah mencengkram dan menjadikan komersialisme dan konsumerisme ini sebagai etik sosial masyarakat kita, sebagai budaya masyarakat kita. Makanya sekarang Indonesia yang berkuasa dengan sistem kapitalistik, yang menguasai Indonesia adalah oligarki. Oligarki itu apa, Pak? 9 naga itu. Ini yang menguasai Indonesia sekarang. Dampak dari sistem kapitalis global. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, implikasinya, dampaknya menjebak generasi muda Islam ke arah sekuler dan westernized, ke barat-baratan. Apa sekulerisme? Kalau kita buka kamus, sekulerisme itu adalah ideologi kufur yang bertujuan menjauhkan peranan agama dalam kehidupan dunia. Jadi sekulerisme itu merupakan ideologi yang ingin mewujudkan dominasi dunia pada semua sisi kehidupan, politik, ekonomi, sosial, moral, konstitusi, dan lain sebagainya. Jauh dari perintah-perintah agama dan larangan-larangan agama. Dulu ada tokoh sekuler dunia namanya Samuel Zwemer. Dia pernah menulis dalam sebuah buku yang cukup terkenal di dunia barat. Dia katakan semenanjung Arabia adalah tempat lahirnya Islam, dan hingga kini masih merupakan ancaman yang berbahaya bagi agama Kristen. Di dalam mata rantai peradaban barat, gerakan misi Kristen mempunyai 2 tugas: menghancurkan peradaban Islam dan membina kembali dalam bentuk peradaban barat. Dengan penghancuran peradaban Islam dimaksudkan menjauhkan seorang muslim dari agamanya, sekalipun hanya berbentuk pencemaran akidah, atau kalau dalam bahasa agama kita tazkiyah, pendangkalan akidah. Sedangkan pembinaan kembali berarti menjadikannya dalam bentuk lain. Boleh kita katakan sebagai seorang munafik, fasik, atau murtad dari agamanya. Dan penghancuran moral seorang muslim tersebut dan saksiannya, kepribadiannya bisa ditembus lewat ajaran sekuler, pemisahan antara agama dengan kehidupan. Artinya agamanya pribadi, tidak boleh dibawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu yang sekarang ini terjadi di Indonesia. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, jadi benar-benar ini yang sekarang ini kita hadapi bersama, yaitu bahaya radikalisme sekuler. Bahkan sampai ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, ada sebuah nota diplomatik
dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, percepatan, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Ini dampak, ini tantangan bagi kita kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia ini. Ini yang sekarang kita hadapi, yaitu radikalisme sekuler. Ini lebih berbahaya dari perang fisik, 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik ketika kita dijajah oleh penjajah Belanda. 1000 kali lebih berbahaya, karena yang dihantam itu fikrah, Pak, pemikiran. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, contoh yang dulu pernah saya sampaikan, Profesor Yudian Wahyudi, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Jogja. Bapak Ibu kalau lihat jejak beliau itu ya, semua kitab-kitab terjemahan yang the best, bahkan penerbit yang the best di Indonesia pasti diterjemahkan oleh Profesor Yudian Wahyudi. Ini penerjemahnya. Berbagai macam penerbit yang terkenal di Indonesia, kitab-kitab yang terbaik diterjemahkan oleh beliau dan menjadi bacaan umat Islam seluruh Indonesia. Bahkan sampai kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani, tokoh ulama ahli sunnah di Yaman. Jadi kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani ini mendapatkan rekomendasi dari 100 ulama ahlu sunnah wal jamaah yang benar-benar yang kibar, ulama kibar seluruh dunia. Itu 100 merekomendasi kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani, tokoh ulama ahlu sunnah di Yaman. Siapa penerjemahnya? Profesor Yudian Wahyudi. Tapi cukup kaget kita, Pak. 2016 geger nasional. Mahasiswa program S3, mahasiswanya program doktoral, mengajukan sebuah disertasi doktor, judulnya Zina Halal. Coba, selama ini kita mulai dari kecil yang namanya zina itu haram. Ini bikin sensasi ya. Dan akhirnya diuji sendiri oleh Profesor Dr. Yudian Wahyudi, mendapatkan nilai komlot terbaik, sehingga geger itu nasional. Kenapa kok Profesor Yudian Wahyudi, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Jogja, kok seperti ini? Ternyata ada udang di balik batu. Langsung beliau diangkat di Istana Negara menjadi Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Diangkat. Setelah diangkat oleh Presiden,
Dia bersalaman, kemudian bersalaman pada Ibu Megawati. Padahal beliau tahu, beliau ini pakar tafsir, pakar hadis, ilmunya Masya Allah. Beliau tahu Ibu Megawati itu bukan mahramnya, tapi dia cium tangannya dengan khusyuknya. Setelah itu beliau memberikan statement, agama jadi musuh terbesar Pancasila. Artinya sejak beliau diangkat menjadi ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, di Indonesia agama adalah musuh terbesar negara. Ini. Nah, setelah itu selang berapa lama muncul lagi statement beliau, apa? Umat Islam Indonesia harus berubah mindsetnya dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, harus dirubah kepada ketaatan pada konstitusi. Jadi ketaatan pada Al-Quran dan As-Sunnah diganti pada ketaatan pada undang-undang manusia. Astagfirullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman semua, tadi sudah mendengarkan pernyataan dari Ustadz Andri yang mana sedikit menambah wawasan ya terhadap kita semua tentang pemuda-pemudi di Indonesia sekarang harus ya benar-benar dijaga, benar-benar harus diarahkan ya, karena itu aset bangsa. Jangan sampai ya menjadi ya budak, menjadi ya dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya, setidaknya diri kita sendiri ya, agar berubah menjadi lebih baik lagi, terutama ya untuk agama kita, untuk ya lingkungan sekitar lah, untuk keluarga kita. Itu minimalnya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.